Ya saya rasa kan di BUMN dengan 142 perusahaan, kita perlu figur-figur yang jadi bisa pendobrak. Ya kan nggak mungkin 142 orang dipegang satu orang. Saya bingung, Pak Jokowi kok cari masalah baru? Masalah udah banyak, dia tambahin lagi dengan menunjuk Ahok. Ya, karena Ahok tidak punya corporate experience. Setelah gaduh dengan rencana penunjukan Basuki Cahayapurnama, Menteri BUMN Erick Thohir juga memanggil mantan komisioner KPK Chandra Hamzah dan politisi Golkar Rizal Malarangeng. Mereka kabarnya digadang-gadang jadi petinggi di perusahaan milik negara. Langkah bersih-bersih Erick Thohir di BUMN kini mengundang tanya. Tak biasanya sosok garis keras dalam melawan korupsi dijadikan panglima. Lantas mampukah langkah ini mengatasi persoalan yang mendera perusahaan milik negara? Saudara, bersama saya Budiman Tanurjo, inilah Satu Meja The Forum. Ada apa dengan BUMN? Tidak ubahnya dengan penunjukan sejumlah menteri oleh Presiden Joko Widodo. Seleksi calon pejabat di BUMN pun menimbulkan kontroversi dan menimbulkan tanda tanya. Ada apa dengan BUMN? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan. Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Malam. Selamat malam ya. Ada Pak Toto Pranoto, Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Malam, Pak Toto. Ada anggota Komisi 11 dari Partai Golkar, Misbakun. Malam, Pak Misbakun. Di sebelah kiri saya ada Ibu Eni Srihartati, Direktur Eksekutif Indef. Malam, Bu Eni. Kemudian ada politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera. Malam, Pak Mardhani. Kami masih menunggu mantan Menteri BUMN Pak Tanri Abeng yang akan bergabung kemudian. Kita coba dengar sebelum dialog dimulai, kita akan dengar bagaimana pernyataan Pak Jokowi soal penunjukan sejumlah tokoh termasuk Ahok di BUMN. Kita tahu kinerjanya Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi. Saya bingung, Pak Jokowi kok cari masalah baru gitu lah. Masalah udah banyak, dia tambahin lagi dengan nunjuk Ahok. Ya, karena Ahok tidak punya corporate experience. Oke. Bung Arya, saya ingin mengklarifikasi dulu. Sebetulnya Ahok dipanggil bertemu Pak Erick, ini untuk apa? Untuk menduduki jabatan di kepengurusan BUMN. Apakah nanti jadi direktur atau di komisaris? Kita masih belum ditentukan. Belum ditentukan, kita tunggu RUPS nanti. Oh, tapi pasti Desember nanti Ahok pasti akan menduduki direksi atau komisaris di BUMN. Betul. BUMN mana? BUMN Energi. BUMN Energi, apakah itu PLN, apakah itu Pertamina atau yang lain-lain? Yang pasti yang kedua ini, di antara yang kedua ini. Di antara yang kedua itu antara PLN dan Pertamina. Dan Pertamina. Ya. Rizal Ramli mengatakan bahwa Pak Jokowi cari masalah. Gimana Anda merespon challenge dari Rizal Ramli bahwa Pak Jokowi sedang cari masalah dengan mengundang Ahok masuk sebagai calon direksi atau komisaris di Pertamina itu, di dua BUMN itu? Ya, gini. Kami mencari tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang dipercaya publik bisa menjadi pendobrak misalnya. Pendobrak?
Satu, Oke. ada orang yang memang kita lihat mampu untuk membangun image perusahaan tersebut melalui dia ya, tokoh tersebut. Transparansinya jelas, akuntabilitasnya jelas. Orang yang memang dianggap bisa mendobrak dari sisi ekonomi ataupun dari sisi bisnis. Nah, ini akan banyak tokoh-tokoh, tidak hanya Ahok. Tidak hanya Ahok. Jadi akan ada, karena kemarin juga kita undang ada Chandra Hamzah. Dan berikutnya kita akan mengundang tokoh-tokoh lainnya. Sandiaga Uno gitu. Sandiaga Uno belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Rizal Malarangeng. Rizal Malarangeng enggak. Itu tidak. Oke, diundang itu sebetulnya untuk apa? Untuk minum kopi, untuk apa? Audisi, untuk fit and proper test atau untuk apa? Yang pertama pasti kita undang tokoh-tokoh tersebut untuk menanyakan. Kalau Bapak atau Ibu diberikan jabatan tertentu di BUMN, apakah bisa atau mau? Pertama. Yang kedua, kalau posisi ini yang diberikan, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk industri yang seperti ini? Oke. Jadi betul-betul yang kita bicarakanlah hal yang betul-betul profesional, pertama. Oke. Yang kedua, masalah pelayanan publik. Oke. Jadi karena banyak BUMN ini yang kita anggap memang menyangkut pelayanan publik, sehingga kita dibutuhkan juga orang-orang seperti itu. Oke. Jadi itu yang ditanyakan. Yang sudah diundang adalah Ahok, Chandra Hamzah, Rizal Malarangeng. Rizal Malarangeng saya klarifikasi bukan, karena kebetulan beliau itu teman saya, mengunjungi saya. Lagi rame-ramenya di BUMN, semua yang datang langsung dikira itu adalah undangan. Oh, jadi bukan dalam konteks antara Chandra Hamzah dan Ahok ya? Sedikit berbeda. Makanya, ya? kalau nanti Bung Budiman juga datang ke sana, pasti dikira juga Pasti seperti dikira itu. ya? Padahal kita cuma ngopi-ngopi berdua. Gitu. Oke. Baik, Mbak Eni, gimana Mbak Eni melihat apa cara Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil sejumlah tokoh dan kemudian menawari jabatan? Kalau Anda ditawari, kira-kira gimana? Anda lihatnya gimana, Mbak Eni? Tadi kan Mas Arya juga sampaikan bahwa pergantian direksi BUMN itu kan melalui RUPS. Oke. Nah, tetapi lucunya Mas Budiman, RUPS-nya belum dilakukan, tapi Mas Arya sudah menyampaikan bahwa Pak Ahok pasti di BUMN Energi. Artinya apa? Yang ditangkap oleh publik. Berarti keputusan mendudukkan seseorang menjadi dirut sebuah BUMN atau komisaris sebuah BUMN itu adalah kewenangan Menteri BUMN. Sebagai pemegang saham. Nah, memang Menteri BUMN ini mewakili pemerintah. Oke. Tetapi di dalam regulasi, di dalam undang-undang, terus juga penjelasan dari undang-undang itu sudah terstate dengan eksplisit bagaimana tata cara pengangkatan direksi, bagaimana persyaratan menjadi direksi, bagaimana tata cara dan pengangkatan menjadi komisaris sebuah BUMN. Tata caranya gimana? Di antaranya memang pertama kompetensi. Profesionalisme pasti dan sebagainya yang menyangkut. Jadi kalau menurut Mbak Eni, Ahok dan Chandra tidak memenuhi kompetensi atau gimana? Jadi gini, untuk mengetahui bahwa seseorang itu menjadi kompeten atau tidak, itu kan bukan karena namanya, tapi berdasarkan uji kelayakan misalnya, atau apapun lah ada instrumen untuk mengukur itu. Dan selama ini kan yang secara walaupun beberapa kali misalnya dalam pemilihan direksi maupun komisaris tidak memenuhi, kita juga mengetahui kan periode sebelumnya juga ada yang rangkap jabatan juga diperbolehkan, ada yang tidak sesuai kompetensinya juga diperbolehkan. Tetapi kalau kita ingin judulnya adalah bagaimana menempatkan kembali, membersihkan BUMN, membawa BUMN ini kembali ke marwahnya, mestinya aturannya itu dikembalikan ke yang standar. Atau jangan-jangan ini hanya testing the water aja? Ya, ini kan mengelola BUMN kita, ini seperti kita mengelola negara. Kalau mengelola negara tadi kalau Pak Presiden menunjuk menteri itu hak prerogatif Presiden. Tetapi dalam mengelola BUMN itu sudah ada aturan main yang baku, yang benar-benar baku, yang mestinya itu yang harus diikuti. Gitu. Jadi kalau menurut Mbak Eni, kalau saya mengikuti logikanya, ini melanggar aturan dalam penentuan direksi dan komisaris? Bukan melanggar, tidak selalu ini berarti langsung kita melanggar aturan. Tetapi kita juga belum tahu persis ini. Apakah ini ada persoalan di sisi komunikasi atau memang kalau komunikasi kan memang biasanya ingin cepat, ingin segera melakukan karena semangatnya terlalu kuat gitu kan sehingga mungkin beberapa
tahapan itu dilalui atau tidak kesampingan. terlalu atau memang ini ada persoalan yang lebih fundamental lagi, katakanlah misalnya bersih-bersih orangnya atau bersih-bersih kelakuan yang terjadi selama ini. Oke. Kembali Pak Arya, silakan direspon. Tadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN itu tidak sesuai dengan aturan. Tadi kan saya katakan, kan saya ngomong sekarang. Pak Ahok kan dipanggil berapa hari yang lalu. Waktu yang dulu ya belum pasti. Belum pasti. Sekarang kan saya ditanya sekarang, saya jawab pasti. Pasti akan menjadi komisaris. Belum tentu. Yang pasti apanya nih? Pasti menduduki jabatan tersebut. Menduduki jabatan tersebut. Tapi nanti tunggu RUPS. Artinya Pak Ahok sudah melalui proses administrasi yang ditentukan oleh undang-undang. Intinya kita tidak melanggar peraturan satupun. Ketika kemarin pada misalnya hari pertama, saya langsung mengatakan bahwa Pak Ahok ini pasti jadi ini gitu. Kalau itu betul, tapi ini kan sudah berapa hari? Beberapa hari, 4 hari kemudian. Berapa hari kemudian gitu ya. Berarti ada proses-proses yang dilalui. Jadi Pak Chandra Hamzah juga begitu, ada proses-proses yang dilalui. Sehingga kalau saya bilang sekarang pasti ya pasti. Tapi kan nanti tunggu. Formalnya di RUPS. Formalnya di RUPS. Dan tidak ada peraturan yang kami langgar itu. Karena semua itu formalitasnya di RUPS ya? RUPS. Baru akan formal ya? Oke, silakan Mbak Eni. Iya, berarti tetap saja penentu kedudukan direksi maupun komisaris, tadi kan hanya 2 itu kan peluangnya. Itu tetap di menteri, bukan kementerian, tapi menteri BUMN dong kalau seperti itu. Apa yang salah? Nah, kan RUPS itu, ya menteri sebagai pemegang saham? Pemegang saham. Iya, tetapi menteri ini kan nggak pribadi. Oh ya? Posisi menteri menunjuk Ahok dan Chandra Hamzah akan diformalkan dalam RUPS? Iya, di dalam RUPS itu kan mesti ada rapat dulu. Nah, sekarang proses itu kan belum dilakukan dan belum dilalui. Tapi jadi saya sebagai publik gitu. Jadi bagaimana sebenarnya proses penentuan seseorang menjadi direksi ataupun komisaris BUMN kalau seperti itu. Karena di dalam ketika kita membaca regulasi yang ada itu kan RUPS itu kan suatu forum musyawarah, forum untuk katakanlah menyampaikan misalnya dalam katakanlah kita membayangkan dalam forum yang terkecil kita mau menjadi ketua RT aja, RW aja, itu kan melalui proses dialog. Oh ini orang kompetensinya ini dirapatkan di dalam RUPS itu. Jadi gitu kan. menjadi kalau menurut tapi bagaimana itu prosesnya belum dilakukan sudah pasti bahwa orang ini akan menjadi. Silakan Bung Arya, proses yang sudah dilalui sebenarnya seperti apa? Makanya saya bilang Bu Eni perlu belajar juga mengenai di perusahaan. Perusahaan itu pemegang saham menentukan. Pemegang saham menentukan. Jadi ketika di RUPS, apalagi kalau kita mayoritas, maka itu tinggal formal. Tinggal formalitas. Tinggal formalitas. Kadang-kadang nggak ada diskusi, langsung saja nanti. Saya kan biasa kita di TBK gitu ya. Biasa nanti ada akte notaris akan bicara. Ini ditentukan oleh pemegang saham. Siapa yang nggak setuju? Tunjuk tangan, dihitung suaranya. Kalau tidak bisa melebihi mayoritas, ya selesai ya. Ya selesai. Jadi itulah proses dari sebuah RUPS. Iya. Tahu. Jadi itu RUPS kalau misalnya di swasta yang pemegang sahamnya itu pemilik modal. Nah, BUMN pemegang saham pemerintah. Pemerintah itu represent atau mewakili negara. Negara itu kan stakeholdernya itu banyak gitu kan. Nah, jadi bagaimana minimal karena ini perusahaan milik negara, minimal tidak ada kesan bahwa penentuan pemimpin pucuk pimpinan tertinggi di BUMN itu tidak hanya like dan dislike-nya si Menteri BUMN. Like and dislike. Gini, coba bentar ya, saya minta Mas Toto. Mas Toto gimana? Lihat bahwa tadi ada yang Mbak Eni mengatakan bahwa ini agak keluar dari jalur, tapi mengatakan ya biasa-biasa aja. Gimana kalau Mas Toto lihat? Ya, saya kira ini kita kembalikan saja kepada aturan regulasi yang ada. Itu kan sudah diatur. Di dalam Undang-Undang 19 2003 itu jelas diatur. Pemilihan direksi atau komisaris itu syaratnya apa? Untuk memilih direksi itu misalnya syarat utama dia memiliki kecakapan. Dia memahami soal misalnya industrinya dan seterusnya. Untuk dalam proses sampai dia bisa dipilih, maka kemudian prosesnya dia harus ikut pertama dan disebut dengan fit proper test. Fit proper test itu mengukur banyak sekali indikator, ya, mulai dari aspek integritas, aspek pemahaman dia terhadap business nature dari BUMN-nya. Dia mengukur siapa? Nanti tim assessment center yang independen melaksanakan pekerjaan tadi, dan banyak aspek lainnya ya. Nanti kalau dalam sisi itu kemudian dianggap kandidat tadi potensial,
bisa memiliki skor yang bagus, baru kemudian hasilnya diserahkan kepada Kementerian BUMN. Kalau BUMN-nya levelnya strategis, Pertamina, PLN, atau bank-bank himbara, itu kan nanti proses berikutnya masuk lagi ke TPA. TPA itu ada siapa? Ada presiden, ada menteri BUMN, menteri macam-macam. Jadi seleksinya berjenjang dan sudah betul-betul lewat tahapan yang jelas. Nanti baru diputuskan di TPA misalnya kandidat mana yang dianggap cocok untuk duduk sebagai direksi BUMN. Nah, setuju. Kalau Anda lihat sekarang yang sedang dikerjakan oleh Pak Erik itu sebagai sebuah mencoba membuat sebuah fatsun baru gitu, coba membuat dilempar dulu kepada publik untuk menampung itu, sementara prosesnya akan dijalankan juga atau gimana Anda lihat? Ya kalau menurut saya sih sebetulnya proses seleksi seperti ini kan sudah jalan dari beberapa tahun terakhir lah. Itu sudah jalan. Hal yang aneh. Tapi modelnya mungkin beda sama Pak Erick Thohir adalah dia membuka ruang kepada publik. Kalau saya misalkan akan munculkan nama-nama seperti ini, mungkin nanti reaksi publik seperti apa ya? Jadi kan seperti itu ya? Ini juga bagian testing the water gitu? Ya saya nggak tahu persis apakah itu atau bukan. Karena yang menteri yang sebelumnya, dia mungkin tidak melakukan model seperti itu. Ya, malah tertutup. Tapi proses fit and proper test-nya dijalankan. Ya, baru kemudian diambil keputusan. Jadi beda style ya, beda gaya saya kira ini ya? masalah style saja lah. Ya. Style di antara Pak Erik dengan Pak Bu Rini sebelumnya mungkin. Ya. Jadi hal-hal itu saya kira mungkin menjadi suatu bentuk, ya kalau kita anggap sebagai terobosan bahwa sekarang kemudian publik bisa menilai lebih awal. Ya, kira-kira calon itu apakah cocok atau tidak begitu ya. Pak Mardhani, gimana Anda respon ini beda style nih, bedanya Pak Erik, bedanya Bu Rini yang relatif tertutup tiba-tiba sudah kemudian ditunjuklah CEO dari BUMN, tapi ini lebih ada dramanya ya, melibatkan publik. Gimana Anda lihat? Kalau saya ngelihatnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa ini? Apa lagi ini? Ya kan gayanya sama dengan gaya Pak Jokowi. Manggil menteri, dipanggil gaya Jawani atau Raja gitu. Kalau menurut saya gaya monggo ya. Tetapi esensinya jangan hilang. Bahwa pilihlah orang yang cakap, pilihlah orang yang punya integritas, dan kadang-kadang tidak bisa dramatisasi ini masuk kepada substansi. Jadi yang dianggap nggak cakap yang mana nih? Menurut saya akan sangat baik kalau gunakan semua sumber daya yang ada. Tadi ada teman-teman tim assessment center. Yang paling baik, Bud, kalau perusahaan yang profesional, dia nggak pakai perasaan. Bukan ini kawan saya, ini teman separtai saya. Gimana kok bisa ada perasaan, ada kawan, dari mana Anda dapat kesimpulan itu? Ya Pak Jokowi ketika menyatakan Pak Ahok kan ini sudah ketahuan, tapi sebetulnya belum ketahuan. Udah ketahuan juga kan pernah jadi wagubnya Pak Jokowi? Iya, itu karena pertemanan dalam pemerintahan. Tapi berusaha dalam perusahaan yang profesional belum ketahuan. Nah karena itu, Bud, yang paling baik justru kalau gini, hati-hati milih pemimpin. Almost everything rests and fall on leadership nih ya. Jadi gini, lebih baik cari tim. Erik tuh cari tim hunternya gitu. Tim hunternya. Kan selalu perusahaan-perusahaan PricewaterhouseCoopers, perusahaan-perusahaan besar nggak tiba-tiba. Seluruh dunia kalau perlu dipantau. Lihat yang punya track record, nanti kasihan BUMN yang hutangnya dari data saya Bud ya, dari 115 cuma 25 yang untung gitu loh. Jadi gini Pak Mardhani, jadi kalau Anda lihat bahwa tadi katakanlah Ahok tadi dinominasikan menjadi salah satu komisaris di 2 BUMN itu sebagai koncoisme gitu? Ya ketika itu disampaikan tanpa track record, contoh nih, apa portofolio Pak Ahok yang sudah selama ini ada, mengelola energi, mengelola PLN, mengelola Pertamina, katakan. Itu menjadi keharusan. Gitu. Saya pribadi belum melihatnya. Kalau ada paparkan saja kan sederhana gitu kan. Baik. Pak Misbakun, gimana Anda lihat kontroversi dan kegaduhan dalam konteks seleksi BUMN ini? Gimana dia? Gini, saya melihat langkah Pak Erik ini adalah sebuah langkah membawa style kepemimpinan Pak Erik ke BUMN. Pertama istilah bersih-bersih. Bersih-bersih. Deputi hilang semua. Deputi hilang semua. Kemudian ini kan yang harus hati-hati, ini kan istilah bersih-bersih. Kalau bersih-bersih berarti yang sebelumnya kan tidak bersih. Coba kita fokus dulu kepada yang sekarang, yang Chandra dan Ahok ini gimana? Nanti bersih-bersih kita bahas. Kalau urusan Pak Ahok dengan Pak Chandra Hamzah kembali kepada aturan di BUMN-nya. Kompetensi, kalau menurut saya kompetensi ini kan tidak mesti harus kompetensi yang sifatnya korporasi. Leadership penting orang. Penting.
seorang CEO sekelas Pertamina, PLN dan sebagainya. Contoh sederhananya sebelumnya Pak Sofyan Basir. Beliau tidak punya pengalaman di banking ya, di energi. Ya? Tapi beliau kemudian menjadi dirut PLN. Masa Manik. Ya kan. Kemudian sama kayak Pak Pahala masuk Pertamina, ya kan. Walaupun cuma direktur keuangan, tapi beliau kan tidak punya experience di energi. Dia seorang bankers. Jadi gini, kalau menurut Pak Misbakun, menurut saya Ahok dan Chandra Hamzah itu cukup proper untuk menjadi leaders di BUMN, tapi jawabannya nanti setelah jeda berikut ini. Sebagai leaders.